Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasifatun Nafisa, STI 202202 dari Prodi S1 Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan matkul Sistem Penunjang Keputusan. Dalam studi kasus pemilihan siswa baru dengan metode AHP, saya menggunakan 4 kriteria, yaitu DANIM, rata-rata nilai rapot, tes mata, dan tes tertulis. Tahap awal yaitu tahap penilaian kriteria. Di sini terdapat sebuah permasalahan yaitu penyeleksi siswa baru. Dan di sini terdapat subkriteria. Yang pertama, subkriteria DANIM yaitu sangat baik dari nilai 35 sampai 40. Subkriteria DANIM baik yaitu dari nilai 30 sampai 34. Subkriteria DANIM cukup dari nilai 27 sampai 29 dan subkriteria DANIM kurang yaitu dari nilai 15 sampai 26. Dan yang kedua ada rata-rata rapot, yaitu subkriteria rata-rata rapot sangat baik dari nilai 8,0 sampai 9,0. Rata-rata rapot baik dari nilai 7,0 sampai 7,9. Rata-rata rapot cukup dari nilai 6,0 sampai 6,9 dan rata-rata rapot kurang yaitu dari nilai 5,0 sampai 5,9. Subkriteria selanjutnya ada subkriteria tes mata, yaitu tes mata sangat baik dari nilai 7 sampai 8 soal, tes mata baik 5 sampai 6 soal, tes mata cukup 3 sampai 4 soal dan tes mata kurang 0 soal. Dan terdapat pula subkriteria tes akademik, yaitu tes akademik sangat baik 7 sampai 8 soal, tes akademik baik 5 sampai 6 soal, tes akademik cukup 1 sampai 2 soal dan tes akademik kurang 0 soal. Dan langkah yang kedua, membentuk matrik pairwise compression kriteria. Di sini terdapat 3 kriteria, yaitu kriteria yang pertama, kriteria DANIM 5 kali lebih penting daripada tes akademik, 5 kali lebih penting daripada tes mata, dan 3 kali lebih penting dari rata-rata rapot. Yang kedua, rata-rata rapot 5 kali lebih penting daripada tes akademik dan 3 kali lebih penting dari tes mata. Yang ketiga, tes mata 2 kali lebih penting daripada tes akademik. Dan di sini kita telah membuat tabel pairwise kriteria. Dan langkah selanjutnya yaitu menentukan ranking kriteria dalam bentuk vektor prioritas eigenvektor ternormalisasi. Dan kita dapat melihat datanya pada tabel matriks pairwise compression ke bentuk desimal. Dan langkah selanjutnya itu membagi elemen-elemen tiap kolom dengan jumlah kolom yang bersangkutan. Dan di sini telah tertera tabel pembagian tiap kolom dengan jumlah kolom yang sudah ditentukan. Dan langkah selanjutnya itu menghitung eigenvektor normalisasi dengan cara menjumlahkan tiap baris kemudian dibagi dengan jumlah kriteria. Jumlah kriteria dalam kasus ini adalah 4. Di sini kita telah melihat tabel perhitungan eigenvektor normalisasi. Hasil dari jumlah baris adalah penjumlahan dari setiap baris. 0,578 ditambah 0,662 ditambah 0,527 ditambah 0,385. Hasil dari eigenvektor adalah nilai dari jumlah baris dibagi banyaknya jumlah nilai kriteria, yaitu 2,152 per 4. Dan langkah selanjutnya itu menghitung rasio konsistensi untuk mengetahui apakah penilaian perbandingan kriteria bersifat konsisten, yaitu dengan cara 1. Menentukan nilai eigen maksimum diperoleh dengan menjumlahkan hasil perkalian jumlah kolom matrik pairwise compression ke bentuk desimal dengan vektor eigen normalisasi. Nilai eigen maksimum yaitu
1,733 dikali 0,538 ditambah 4,533 dikali 0,279 ditambah 9,500 dikali 0,112 ditambah 13,000 dikali 0,73 dengan hasil 0,933 ditambah 1,265 ditambah 1,64 ditambah 0,944, maka dengan hasil 4,211. Yang kedua itu menghitung indeks konsistensi C1, yaitu nilai eigen maksimum dikurangi N, atau N-1 sama dengan 4,211 dikurangi 4, atau 4 dikurangi 1, sama dengan 0,71. Yang ketiga yaitu rasio konsistensi, daftar indeks random konsistensi atau RI. Di sini kita telah melihat tabel indeks random konsistensi. Rasio konsistensi sama dengan CI atau R1, nilai R1 untuk N sama dengan 4 adalah 0,90, CR sama dengan C1 atau RI sama dengan 0,71 atau 0,90 sama dengan 0,79. CR lebih kecil daripada 0,100 berarti preferensi pembobotan adalah konsisten. Untuk matrik pairwise compression subkriteria, saya asumsikan memiliki nilai yang sama dengan matriks pairwise compression kriteria. Di sini kita melihat tabel semua subkriteria. Dan yang terakhir adalah menentukan ranking dari alternatif dengan cara menghitung eigenvektor untuk tiap kriteria dan subkriteria. Di sini saya menggunakan 5 data pelajar, yaitu Tony yang memiliki nilai kriteria Danem 30, rata-rata rapot 65, tes mata 71, dan tes akademik 89. Dan Ian yang memiliki nilai kriteria Danem 31, rata-rata rapot 7,2, tes mata 69, dan tes akademik 72. Dan pelajar yang ketiga itu Ahmad yang nilai kriteria Danem 36, nilai rapot 6,5, tes mata 59, dan tes akademik 75. Yang keempat ada Siti yang nilai kriteria Danem 30, rata-rata rapot 8,0, tes mata 70, dan tes akademik 89. Dan yang terakhir ada Ainun yang nilai kriteria Danem 35, rata-rata rapot 7,6, tes akademik 75, dan tes tulis 59. Nilai bobot diperoleh dari kondisi yang dimiliki oleh alternatif. Bobot sangat baik diberi nilai 1, bobot baik diberi nilai 2, bobot cukup diberi nilai 3, dan bobot kurang diberi nilai 4. Hasil diperoleh dari perkalian nilai vektor kriteria dan vektor subkriteria, dan setiap hasil perkalian dijumlahkan. Di sini kita telah melihat tabel nilai hasil. Dan dari tabel tersebut dari hasil di tabel tersebut yaitu 5 pelajar, 3 pelajar yang akan diambil, dan pelajar yang bernama Ainun, Ahmad, dan Siti memiliki nilai tertinggi dari 5 pelajar, sehingga layak untuk dipilih menjadi pelajar baru. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan tutur kata, saya ucapkan mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.